Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di antara pemberitaan yang viral dan kemudian muncul di berbagai media hari ini adalah tentang kasus dalam tanda kutip perceraian, baik yang melanda para artis, selebritis, sebagian pejabat, atau mungkin masyarakat awam. Kalau kita datang ke kantor pengadilan agama dan sejenisnya, atau kemudian kita ketemu dengan para konsultan keluarga, maka kita akan menemukan akhir-akhir ini marak sekali kasus perceraian. Nah, terutama yang melanda para artis dan selebritis, karena mereka adalah orang-orang yang terkenal, maka pemberitaannya semakin masif dan semakin viral. Nah, ada apa sebenarnya dengan kasus perceraian ini? Kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, bahwa perceraian atau yang dalam ilmu fikih disebut dengan at-talaq, adalah suatu hal yang biasa. Artinya apa? Ada aturannya dalam Islam. Kalau kita bahkan runut jauh ke belakang lagi, belajar sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat, maka kita akan menemukan referensi bahwa bangsa Arab dulu sangat terbiasa melakukan perceraian, atau bagi bangsa Arab waktu itu bercerai itu adalah hal yang sangat-sangat biasa. Nah, disinilah menariknya Islam, teman-teman sekalian. Jadi Islam datang untuk merapikan masalah-masalah ini, bahwa fakta di masyarakat baik dulu maupun sekarang perceraian itu ada. Nah, bagaimana Islam menyikapinya? Karena kala itu di kalangan bangsa Arab perceraian begitu marak, bahkan dikisahkan ada seorang laki-laki yang bisa menceraikan dalam sehari itu 5 atau 6 orang istrinya, atau menceraikan berkali-kali istrinya. Nah, Islam datang mengatur semua itu. Karena itu kalau kita lihat dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis, sangat banyak dalil-dalil yang bicara tentang perceraian ini. Barangkali kalau Nabi akhir zaman itu, kalau kita berandai hadir di Indonesia, di Nusantara, mungkin tidak akan semarak itu, karena di masyarakat kita waktu itu tidak seperti bangsa Arab jahiliyah. Nah, begitu luar biasa sampai sangat banyak ayat yang turun. Bahkan di Al-Quran kita mengenal ada surat yang namanya surat At-Talaq, jadi surat perceraian. Ini menunjukkan betapa Islam sangat konsen ngurusin hal-hal seperti ini, masalah perceraian. Sehingga Islam datang mengatur perceraian ini, sehingga muncul pada kaidah yang disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah bahwa abghadul halali ilallahi azza wa jalla at-talaq. Ini bingkai utamanya. Abghadul halal, sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah tapi halal. Tidak disukai, abghad, bukan hanya al-bughdu tapi abghad, sesuatu yang sangat dibenci tetapi halal ilallah, di sisi Allah adalah at-talaq. Jadi talak ini atau perceraian sesuatu yang boleh, halal, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai dengan segala efek dampak negatifnya. Kalau boleh disebut, talak atau cerai ini mungkin seperti pintu darurat bagi sebuah pesawat yang tidak boleh dibuka sembarangan, tapi ketika tiba waktunya dan tidak ada pilihan, maka itu menjadi pilihan, bisa dilakukan. Nah, demikian Islam memandang talak ini. Nah, apa saja penyebab maraknya perceraian di kalangan masyarakat ini? Kita akan bahas lebih detail setelah yang berikut ini. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program kelas Kupas Lewat Obrolan Santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Kalau kita lihat fenomena sekarang, sebenarnya apa saja sih yang menyebabkan
ya, atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian itu ya. Paling tidak ada beberapa hal yang bisa menjadi evaluasi dan renungan kita bersama ya. Pertama, bisa jadi karena faktor ekonomi, masalah ekonomi ya. Ada ujar-ujar mengatakan bahwa orang miskin ya itu bisa bahagia, tapi orang kaya bisa jadi lebih bahagia, bisa ya. Jadi karena kemiskinan yang akut ya, karena masalah ekonomi yang tidak bisa dicari solusinya ya, maka ini bisa berujung pada perceraian ya. Nah, di sini kita harus belajar ya, mendudukkan dan memahami harta itu. Jadi al-mal fil Islam, harta dalam Islam itu seperti apa ya? Baik bagi laki-laki sebagai suami maupun perempuan sebagai istrinya. Nah, bagi suami bahwa harta itu penting, dan kanya diimbau pada para suami ya, agar berusaha semaksimal mungkin untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini satu. Ini dari pihak suami ya. Nah, dari pihak perempuan istri harus dipahami bahwa ya, harta bukanlah segalanya. Jadi walaupun ada mengatakan harta bukan segalanya, tapi segalanya perlu harta, ya ini juga nggak benar gitu ya. Jadi tolak ukur kebahagiaan itu tidak melulu harta. Jadi para istri harus melihat kondisi suaminya, ya, kemudian melihat keadaan waktu itu, ya, sehingga tolak ukur kebahagiaan tidak ke suami. Makanya dalam Islam kita dianjurkan melihat kekayaan itu bukan ke atas, ya, melihat orang yang lebih kaya dari kita, tapi melihat orang yang lebih bawah dari kita, orang yang secara ekonominya lebih rendah dari kita. Nah, ini kemudian membuat kita akan lebih bersyukur dan menghargai suami kita. Ya, nah ini penyebab pertama ya. Kemudian penyebab yang kedua ya, itu bisa jadi karena perselingkuhan, dan ini banyak terjadi ya, baik di kalangan artis, selebritis, atau kemudian para pejabat, anggota dewan. Ini yang sering terjadi ya, apalagi dengan kecanggihan teknologi hari ini, siapapun dengan mudah ya melakukan atau mengakses dan kemudian berkomunikasi ya, dengan siapapun ya, berkomunikasi kembali dengan orang-orang yang dulu pernah jatuh cinta kepada dirinya. Makanya teman-teman yang suka reuniannya hati-hati gitu ya, waspadalah gitu ya, sebab bisa jadi CLBK ya, jadi cinta lama bersemi kembali gitu ya. Nah, ini harus waspada ya teman-teman, atau mereka yang bergaul dengan banyak orang ya, dengan apalagi yang sudah memiliki ekonomi yang mapan ya. Jadi kalau faktor pertama tadi masalah ekonomi, kekurangan ekonomi, nah yang kedua ya, bisa jadi ekonomi tidak masalah, tapi karena baik istri apapun suami yang berselingkuh dengan orang lain, ini juga bisa memicu perceraian. Karenanya ini betul-betul harus dijaga ya, jangan sampai terjadi ya. Harus membangun saling kepercayaan di satu sisi ya, tapi di satu sisi juga ya, kita tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh pasangan kita. Nah, pada saat yang sama juga ya, kita harus juga bisa menjaga ya, pasangan kita ya, menutup pintu-pintu agar dia tidak berselingkuh. Kemudian yang ketiga, teman sekalian, penyebab perceraian ini bisa jadi karena karakter buruk pasangan. Jadi pasangan yang memiliki karakter-karakter tertentu, emosi, gampang marah, pelit, ya, kemudian karakter-karakter buruk yang lainnya yang bertentangan dengan pasangannya. Nah, ini juga bisa menjadi ya, penyebab perceraian yang ada di antara lingkungan atau masyarakat kita ya. Nah, bagi kita ini juga harus jelas bahwa bisa jadi sebelum menikah, mohon maaf ya, teman-teman, ada yang murakan, ada yang semaunya. Tapi ingat, ketika Anda berumah tangga, betul-betul harus ya, dijaga karakternya, terus belajar lagi mendekati Islam sehingga kita bisa menjaga keutuhan rumah tangga ya. Kemudian yang terakhir, dan ini bisa menjadi salah satu penyebab perceraian juga, adalah adanya ketidakcocokan ya, antara kedua pasangan ya. Karenanya yang harus kita perhatikan ketika memilih jodoh misalnya adalah sesuai dengan al-kufu ya, jadi kesetaraan ya. Tidak terlarang memang misalnya seorang laki-laki menikahi istrinya yang lebih muda 15 tahun dari dirinya, nggak masalah. Tapi ingat ya, efeknya nanti ada nggak? Ini sebenarnya kufu. Tidak masalah misalnya seorang laki-laki yang secara ekonomi tidak begitu mapan menikah dengan wanita yang kaya, nggak masalah, boleh. Tapi ingat ya, apakah tidak akan berdampak negatif ya? Ini disebut dengan al-kufu. Dalam pendidikan juga demikian.
Misalnya bisa jadi seorang suami ya, yang cuma tamat SMA kemudian menikah dengan istri yang S2, S3, boleh-boleh saja. Tapi apakah ini tidak akan menimbulkan ya, ketimpangan antara kedua belah pihak? Nah, ini juga harus kita pikirkan. Jadi al-kufu ini, kesetaraan ini harus menjadi perhatian ketika kita menikah, sehingga ketika kita berumah tangga, ibarat orang yang berjalan, dia akan setara ya, bisa saling menghargai, saling menghormati, saling menyempurnakan kekurangan kita masing-masing, dan insya Allah ini bisa menjaga rumah tangga. Semoga Allah SWT yang menjaga rumah tangga kita, jadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan penuh dengan rahmat Allah SWT ya, ila an yasha Allah, sampai kemudian Allah nanti menghendaki. Dan lebih dari itu ya, kita tetap waspada dengan perceraian ini ya. Kita jaga keutuhan rumah tangga kita, kita perhatikan nasib anak-anak kita, kita coba untuk berpikir jangka panjang. Jadi bukan berpikir untuk sesaat ya, melampiaskan nafsu yang bisa mencelakakan keutuhan rumah tangga kita. Saya Happy Andi Bustami, bertemu lagi pada kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.